Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arifah Nurhadiati SPD MPD. Saat ini saya menjadi dosen di Prodi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa mata kuliah pendidikan anak disabilitas rungu. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Luar Biasa, khususnya di semester 1 atau di semester ganjil. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah pada mata kuliah pendidikan anak disabilitas rungu. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam mengenai karakteristik, tantangan dan isu-isu terkini yang berkaitan dengan disabilitas rungu dan wicara. Kemudian mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis gangguan pendengaran dan berbicara serta dampaknya terhadap komunikasi, perkembangan bahasa dan pembelajaran. Selanjutnya, adapun CPL pada perkuliahan ini, yang pertama, memahami konsep dan teori pendidikan anak berkebutuhan khusus berdasarkan karakteristik dan jenis kedisabilitasan. Kedua, menguraikan kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus berdasarkan karakteristik dan jenis kedisabilitasan. Yang ketiga, menguraikan isu-isu terkini terkait di bidang kedisabilitasan. Selanjutnya, adapun CPMK atau capaian mata kuliah pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar disabilitas rungu dan wicara. Mahasiswa mampu memahami karakteristik dan kebutuhan anak disabilitas rungu dan wicara. Mahasiswa menguraikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak disabilitas rungu dan wicara. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu memecahkan isu terkini berdasarkan perkembangan zaman. Selanjutnya, adapun bahan kajian pada materi perkuliahan ini yang ada 7 ya. Yang pertama, pengantar disabilitas rungu dan wicara. Yang kedua, karakteristik anak dengan disabilitas rungu dan wicara. Yang ketiga, teori dan pendekatan komunikasi. Yang keempat, pendekatan pendidikan untuk anak disabilitas rungu dan wicara. Yang kelima, teknologi alat bantu dalam disabilitas rungu dan wicara. Yang keenam, evaluasi dan penilaian dalam pendidikan disabilitas rungu dan wicara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, isu dan kebijakan dalam pendidikan disabilitas rungu dan wicara. Selanjutnya, adapun metode yang digunakan pada perkuliahan mata kuliah anak disabilitas rungu dan wicara ini, yang pertama saya menggunakan menggunakan metode ceramah. Yang kedua, menggunakan metode small discussion group. Nah, kemudian adapun bobot pada mata kuliah ini, bobotnya ada 2 SKS. 1 SKS yang pertama kami gunakan sebagai teori dan 1 SKS berikutnya digunakan sebagai praktikum atau observasi di lapangan. Adapun bobot penilaian pada perkuliahan ini 45% ada di tugas dan 25% di UAS. Selanjutnya 15% ada di kehadiran. Jadi kehadiran juga masuk pada persentase penilaian pada mata kuliah pendidikan anak disabilitas rungu dan wicara. Selanjutnya, adapun pustaka pendukung pada mata kuliah ini, yang pertama pustaka utama ya, buku berjudul Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Yang kedua, strategi pembelajaran bahasa isyarat untuk anak tunarungu. Kemudian yang ketiga, pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan yang selanjutnya metode auditory verbal therapy dan sebagainya yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Kemudian pada perkuliahan mata kuliah pendidikan anak disabilitas rungu ini terdiri dari 16 kali pertemuan.
yang 14 kali itu perkuliahan dan yang 1 kali itu untuk UTS, dan yang 1 kali di pertemuan ke-16 itu saya pergunakan untuk UAS, mohon maaf. Yang di pertemuan ke-7 saya gunakan untuk UTS. Adapun media pada pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama saya menggunakan PPT atau PowerPoint, modul, Smart TV, dan laptop. Demikian. Selanjutnya mari kita saksikan contoh video pembelajaran pada mata kuliah pendidikan anak disabilitas rungu, khususnya materi pada karakteristik anak disabilitas rungu dan penyebabnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana teman-teman tuli? Apa kabar? Oh, sehat. Oke. Oke ya, pada kesempatan hari ini, siang hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah anak disabilitas rungu. Sebelumnya di minggu kemarin kita sudah membahas tentang definisi anak tunarungu. Nah, di pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas tentang karakteristik anak disabilitas rungu. Mungkin dari teman-teman mahasiswa yang ada di sini sudah sedikit membaca tentang disabilitas rungu? Sudah? Berarti sudah banyak yang paham ya mengenai sedikit banyak tentang disabilitas rungu, karena kebetulan di kelas ini teman kita ya ada yang satu kelas ini ada yang disabilitas rungu. Jadi teman-teman mahasiswa yang ada di sini bisa langsung mengaplikasikan ilmu pada mata kuliah ini ke sesama teman mahasiswa yang disabilitas rungu. Oke. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu ya, saya akan menjelaskan sistem pada perkuliahan pada 1 semester ini ya. Jadi di 1 semester ini pada mata kuliah pendidikan anak disabilitas rungu itu kita nanti akan ada sekitar 16 kali pertemuan. Jadi ada 16 minggu ya. Nah, di bobot nanti bobot nilai yang sekitar 45% itu ada di tugas. Selanjutnya yang 25% itu ada di UAS ya. Selanjutnya 15% itu ada di kehadiran. Nah, tugas yang pertama nanti mahasiswa akan mempelajari minggu kemarin itu tugas mengenai konsep dasar disabilitas rungu dan wicara. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini saya akan membahas tentang karakteristik anak dengan disabilitas rungu dan wicara ya. Di pertemuan selanjutnya juga kita nanti akan membentuk kelompok ya. Di pertemuan selanjutnya yang berisi nanti silakan dibagi sekitar 5 kelompok. Nah, tiap kelompok ini disabilitas rungunya ada berapa di kelas ini? Berapa? 6. Nah, nanti dibagi aja. Jadi setiap kelompok ada 1 mahasiswa disabilitas rungunya. Jadi nanti kita sekalian untuk mengobservasi teman kita sendiri tentang bagaimana sih karakteristik teman-teman yang mengalami disabilitas rungu. Nanti Bu Arifah kan akan menjelaskan tentang teorinya ya kan. Nah, adapun prakteknya nanti teman-teman mahasiswa langsung dengan teman-teman yang mengalami disabilitas rungu. Jadi kita bersumber pada subjek yang langsung kita jumpai sehari-hari. Jadi pengaplikasiannya seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga nanti tahu secara langsung bagaimana sih siswa disabilitas rungu. Nah, kita di pertemuan awal ini kita belum ke SLB dulu ya. Jadi kita langsung ke teman-teman kita yang disabilitas
rungu dulu, mahasiswa disabilitas rungu untuk memahami karakteristiknya terlebih dalam. Nah, untuk selanjutnya, karena ini di mata kuliah ini kan mungkin nanti di pertemuan ke-6 ya teman-teman ya. Di pertemuan ke-6 nanti ini kita akan ada namanya observasi teman sebaya. Tapi nanti Bu Arifah kan teman sebaya sudah Bu Arifah gunakan untuk karakteristik ya. Nanti yang di pertemuan 6 nanti saya ganti di SLB. Jadi sekaligus nanti teman-teman mahasiswa ini praktek ke anak langsung, anak disabilitas yang masih usia sekolah ya. Kalau ini kan sudah usia dewasa ya, sudah usia mulai dewasa lah ya, kan sudah mulai masuk mahasiswa. Jadi nanti tujuannya itu apa sih Bu? Kok setelah teman-teman yang usia dewasa kok terus anak-anak tujuannya apa? Jadi jenengan itu teman-teman mahasiswa ini bisa membandingkan. Oh, kalau karakteristiknya sudah terbentuk kalau di usia sekian. Oh, kalau di anak-anak itu masih seperti ini loh karakteristiknya, atau kondisi emosinya seperti ini untuk anak disabilitas rungu itu masih seperti ini kalau di usia anak mungkin belum stabil atau apa. Nanti kita lihat di lapangan atau di ketika observasi di SLB. Nah, itu di pertemuan ke-6 itu nanti akan kita gunakan sebagai nilai UTS yang di pertemuan ke-6. Nah, yang sekarang ini saya akan menjelaskan secara teori ya mengenai karakteristik anak disabilitas rungu. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi ya. Sudah siap teman-teman? Siap ya. Bagaimana teman-teman yang sudah siap? Sudah? Oke, perhatikan ya. Nah, karakteristik, ciri-ciri khusus atau mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Jadi yang makna dari karakteristik itu ada ciri-ciri. Jadi setiap individu antara Mbak Vika, Mbak Ma'rifah ini dan yang lainnya, Mbak Siva dan yang lainnya ini kan pasti punya karakter yang berbeda-beda. Sama dengan halnya anak apa? Yang kita akan bahas hari ini apa? Anak apa? Disabilitas rungu. Disabilitas rungu antara individu dengan individu yang lain itu bisa jadi mempunyai karakter yang berbeda, tapi dengan kondisi kekurangan atau hambatan yang dimiliki itu ada ciri-ciri atau karakteristik yang biasanya khas, bisa dilihat atau didalami dari mereka yang mengalami disabilitas rungu. Itu biasanya umum, bisa dipelajari karena jadi itu disebabkan karena apa sih Bu? Kok bisa? Oh, kalau anak disabilitas rungu itu biasanya begini. Ada bukunya kan? Biasanya itu disebabkan karena apa? Karena hambatan yang dimiliki, karena kerusakan pendengaran yang dialami sehingga mempengaruhi hal tersebut. Nah, selanjutnya psikologis. Anak tunarungu bisa secara karakteristik psikologis bisa jadi ada yang mengalami tidak normal. Terus karakter tiap individu tidak sama. Kemudian komunikasi anak tunarungu atau anak disabilitas rungu itu ya mengalami hambatan. Ya. Kalau secara fisik tidak ada hambatan. Jadi secara fisiologis atau secara fisik anak disabilitas rungu itu tidak ada hambatan kecuali dia disabilitas majemuk. Apa sih majemuk itu? Tunarungu disertai dengan hambatan yang lain. Mungkin dia tunarungu disertai dengan netra. Mungkin dia tunarungu disertai dengan ada hambatan intelijensinya. Jadi dia ada hambatan intelektualnya, sehingga biasanya fisiknya juga akan mengalami perbedaan. Kan ada ya di SLB itu anak disabilitas intelektual, tapi dia juga ada tunarungunya juga atau disabilitas rungunya. Jadi ada hambatan penyerta ya. Selanjutnya, karakteristik dalam aspek psikologis. Yang pertama, yang bisa sangat dilihat nampak itu jelas ya, anak tunarungu itu mengalami hambatan pada bahasa dan komunikasi. Yang kedua, pada kognisi. Sebetulnya intelijensi yang rata-rata anak disabilitas rungu itu normal.
Tapi mengapa mereka ada hambatan pada kognisi? Hal ini disebabkan karena apa? Karena minimnya kosakata yang dimiliki, sehingga mempengaruhi dia dalam memperoleh ilmu atau materi, mencerna materi, karena hambatan komunikasi yang kurang sehingga mempengaruhi pada kognisi. Sedangkan kita itu kan kalau kita mohon maaf, kita normal ya, kita itu kan memperoleh informasi melalui audio juga dapat, visual juga dapat. Nah, mereka ini hanya mendapatkan informasi dari apa? Hanya dari sebatas visualnya saja, audio tidak dapat, sehingga itu berpengaruh terhadap kemampuan kognisi. Tapi tidak berarti anak disabilitas rungu kognisinya rendah, tidak itu ya. Jadi sebetulnya di buku itu, di teorinya itu, anak tunarungu itu atau anak disabilitas rungu itu nggak ada hambatan, di intelijensi itu normal. Hanya saja pada perkembangan kognisi ini mengalami keterlambatan dikarenakan minimnya kosakata yang dimiliki. Untuk itu, jika untuk mengatasi perkembangan kognisi, jika intervensi dini anak disabilitas rungu lebih bagus, misalkan diketahui sejak dini akibat kemudian dilakukan intervensi dini lebih dini, akhirnya itu keterlambatan bicaranya bisa mengejar keterlambatan bicara anak normal. Seperti contohnya ini, saya contoh ya, Mbak Dila ya. Mbak Dila ini komunikasinya meskipun ada hambatan disabilitas rungu, tapi komunikasinya bagus. Kamu dulu dari kecil sudah belajar bina bicara mulai usia berapa? Belajar bina bicara usia berapa? Mulai usia berapa? Oh ya, berarti bagus, mulai dari sejak dini. Kadang itu baru masuk SD baru belajar, itu nanti perkembangannya akan berbeda. Itu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya pada emosi, mengalami karakteristik ya pada aspek psikologis ya, kognisi apa ini, mohon maaf, emosinya sering meledak-ledak biasanya anak disabilitas rungu itu. Hal ini disebabkan karena apa? Kurangnya, yang balik lagi, kurangnya kosakata yang dimiliki, sehingga dia kurang tidak ada kesempatan untuk berbicara banyak. Akhirnya kadang misalkan gini, pernah ya mungkin dengan temannya ya, diajak ngomong kita nggak ngerti, akhirnya kan emosi ya kan. Nah itu biasanya seperti itu, sumbunya agak pendek, biasanya seperti itu ya, paham ya? Sumbunya agak pendek, itu tahu ya maknanya ya, sumbunya agak pendek, jadi mudah marah ketika kita tidak tahu maksudnya diinginkan, yang dipahami oleh anak ini maksudnya bagaimana, itu kadang begitu ya, susah. Selanjutnya sosial. Nah, kebanyakan yang bisa kita amati, mereka ini yang mengalami hambatan atau para penyandang disabilitas rungu ini lebih nyaman berkomunitas atau berteman dengan sesama tuli atau sesama disabilitas rungu. Betul ya? Betul ya. Kan banyak di komunitas tuli itu ya. Hal ini disebabkan karena apa? Mereka nyaman karena mereka saling tahu bahasanya mereka yang digunakan sehari-hari. Nah, kita sebagai orang PLB ya, khususnya ya, kita harus jadi yang inklusif ya. Jangan kita harus buat nyaman teman-teman yang disabilitas rungu itu berkomunikasi dengan kita, sehingga mereka tidak hanya berteman dengan sesama komunitas tuli aja. Jadi nyaman juga, kita membuat mereka nyaman juga berkomunikasi dengan kita. Itu ya, itu untuk mengantisipasi dari dampak aspek sosialnya, supaya dia tidak nyaman dengan hanya bergaul dengan teman sesama tuli, gitu ya. Selanjutnya kepribadian. Nah, kepribadian ini macam-macam ya. Kadang sesama antara disabilitas rungu si A, si B, si C ini berbeda-beda. Seperti teman-teman di sini itu kan juga berbeda-beda ya. Kepribadian tidak bisa digeneralisasikan. Tapi biasanya ciri khas yang nampak itu tidak terlalu beda jauh. Seperti itu. Selanjutnya ini ya, tentang bahasa dan komunikasi.
Karakteristik anak tunarungu mengenai bahasa dan komunikasi. Perkembangan bahasa dan komunikasi sampai anak tunarungu sampai saat meraban tidak mengalami hambatan. Jadi, menurut teori perkembangan, pada usia bayi 0 sampai 9 bulan itu tidak ada masalah. Jadi sampai masa meraban babbling ya, kalau usia 9 bulan itu kan bayi udah mulai babbling ya, mama, ba, ya dan sebagainya, papa lah. Itu sebenarnya kalau bahasanya itu apa? Babbling itu bahasa ilmiahnya babbling ya, tapi bahasa itunya ngoceh, sudah mulai ngoceh ya. Kalau itu bahasa kita sarjana di sini ya, jangan pakai bahasa sudah mulai ngoceh, jangan ya, harus pakai bahasa ilmiah ya, sudah mulai babbling. Mama, baba, itu saat usia 9 bulan. Nah, itu anak tunarungu atau orang yang mengalami disabilitas tunarungu itu sama mengalami fase itu. Tapi fase itu terhenti. Ya, terhenti. Karena apa? Kalau kita babbling kan mama kan telinga kita merespon. Ya, kita mendengar apa yang kita ucapkan dan yang diucapkan oleh orang sekitar kita. Nah, tapi untuk mereka yang mengalami hambatan pada pendengaran, itu tidak ada respon di pendengarannya, sehingga ketika sudah masa babbling itu perkembangan bicara itu terhenti, tidak ada perkembangan selanjutnya. Nah, itu yang dialami mereka yang mengalami disabilitas tunarungu karena telinganya tidak merespon, sehingga perkembangannya terhenti di situ. Makanya ketika intervensi dininya bagus itu ketika mulai dari sejak dini untuk mengejar keterlambatan dari yang 9 bulan babbling itu lebih bagus perkembangannya, itu ya. Selanjutnya, bahasa merupakan alat berpikir dan sarana utama seseorang untuk berkomunikasi melalui mendengar. Mereka dilatih dan dididik secara khusus. Jadi bahasa itu kan merupakan alat ya untuk kita memperoleh semua informasi, dan bahasa ini untuk alat kita untuk berpikir juga, menuangkan isi pikiran kita, itu kan juga menggunakan bahasa. Nah, ini mereka mengalami kesulitan. Makanya teman-teman nanti ya jangan mudah sakit hati ketika nanti ada teman kita yang disabilitas tunarungu, misalkan kita terlambat, kamu malas, kamu bodoh, kamu bodoh. Itu untuk mereka yang disabilitas tunarungu itu biasa. Karena hal itu bisa terjadi karena apa, Bu? Ya karena minimnya bahasa yang dimiliki. Jadi mereka mengonsepkan ketika orang itu datang terlambat itu malas. Seperti itu. Jadi sebetulnya kan kadang orang terlambat itu kan ada berbagai macam sebab ya, mungkin karena bannya bocor, atau mungkin ada trouble di jalan, atau dan sebagainya, kan ada alasan-alasan. Tapi kalau mereka disabilitas tunarungu itu kan nggak nyampe ke konsep itu yang bersifat seperti itu, nggak nyampe kosakatanya. Jadi kalau ketika ada kamu malas, kamu bodoh, ya itu kita harap wajar ya, harap maklum. Karena hal itu bisa terjadi karena minimnya kosakata yang dimiliki ya. Selanjutnya, dengan latihan maka bahasa dan komunikasi anak disabilitas tunarungu diharapkan dapat berkembang. Dengan adanya latihan ya, bina bicara pada usia dini itu harapannya itu mereka bisa dilatih dalam berbahasa. Jadi berbahasa dan berbicara itu berbeda loh ya. Maaf ya, berbicara dan berbahasa. Kalau berbicara saja itu semua orang ngomong ngasal bisa ya. Tapi berbahasa itu berbicara yang ada aturannya, ada tata keramanya, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Untuk itu berbahasa, ada konsep-konsepnya ya. Kalau hanya berbicara aja itu mudah ya. Selanjutnya, anak disabilitas tunarungu walaupun sudah dididik secara khusus tetap perkembangannya tertinggal 2-4 tahun dalam kemampuan membaca dan menulis dari anak mendengar. Ya, ini bisa terjadi kecuali seperti saya sampaikan berulang-ulang ya, kecuali intervensi dininya dilakukan secara sejak dini banget, jadi bisa mengejar keterlambatan bicara meskipun tidak bisa sempurna seperti orang dengar ya, tapi minimal bisa mengejar keterlambatannya itu ya. Selanjutnya mengenai kognisi ya. Kognisi, perkembangan kognisi atau intelijensi. Yang pertama, intelijensi anak disabilitas tunarungu itu normal ya, seperti saya jelaskan sebelumnya ya, normal, tidak ada masalah.
kognisinya bisa terhambat karena apa tadi? Disebabkan oleh apa? Karena hambatan pendengaran dialami sehingga kosakatanya minim dan bahasa yang dimiliki kurang ya, sehingga ada hambatan di kognisi. Tapi sejatinya tidak ada hambatan di intelijensi. Selanjutnya itu ya sudah ya. Yang nomor 3, rendahnya intelijensi disabilitas rungu bukan disebabkan karena IQ-nya potensialnya yang tidak berkembang, tetapi fungsinya kurang memperoleh kesempatan untuk berkembang ya, yang saya jelaskan tadi ya. Jadi bukan karena intelijensinya yang rendah, tapi karena kemampuan dalam berbahasanya yang kurang. Makanya kalau kita itu kan mungkin sudah ada dapat mata kuliah anatomi otak ya. Jadi di telinga kita itu ada namanya broca, ada sound bank. Sound bank itu di pusat pendengaran kita di lobus temporalis di otak kanan dan kiri kita ini ya. Itu ada namanya sound bank. Jadi perkembangan bicara ini dimulai dari apa sih? Menyimak. Kita dari kecil itu kan hanya menyimak ya, menyimak bunyi-bunyi, suara-suara. Nah itu disimpan di mana Bu? Disimpan di sound bank kita di otak, ada di otak. Sound bank itu ada di otak ya. Nah untuk anak disabilitas rungu ini sound banknya kosong. Karena apa? Karena dia tidak mendengar, akhirnya tidak ada rekaman itu yang dia dengar. Nah untuk mengganti sound bank yang kosong itu untuk disabilitas rungu diganti oleh apa? Visual bank ya. Jadi semua yang diucapkan semua itu divisualkan. Jadi untuk mengajarkan pada teman-teman atau anak-anak disabilitas rungu itu menggunakan apa? Visual ya. Segala sesuatu harus divisualkan. Selanjutnya, aspek intelijensi yang terhambat hanya yang bersifat verbal. Yang pertama, anak disabilitas rungu sulit memberikan makna. Oh, dari ini maknanya apa? Kesimpulan makna dari ini apa? Itu sulit untuk mereka yang mengalami disabilitas rungu. Yang kedua, menarik kesimpulan. Nah, itu mereka juga sulit. Ya, ini pada perkembangan kognisinya ya. Selanjutnya, meramalkan suatu kejadian atau sesuatu yang bersifat abstrak. Nah, misalkan ada kan makna dari orang menstruasi misalkan, itu kan ada namanya datang bulan. Nah, itu mereka sulit kadang. Apa datang bulan itu ya? Itu nanti dikira jangan-jangan oh bulan datang. Memaknai seperti itu kan itu abstrak ya. Nah, itu biasanya mereka sulit memaknai itu sulit. Nah, selanjutnya memahami kata kiasan. Nah, ada kan di bahasa Indonesia ya, makna kiasan, majas itu ya. Nah, itu untuk mereka sulit. Majas itu ya, majas personifikasi dan majas yang lain. Misalkan ada siapa kuliah gitu ya, misalnya Adik datang kuliah terlambat. Wah, Adik kok rajin sekali, jam segini baru datang. Dan berapa kuliahnya? Itu termasuk apa? Majas kan? Sebetulnya itu kan makna yang tidak langsung ya, tapi untuk mereka itu sulit. Ya, paham ya gitu ya contohnya ya. Nah, selanjutnya sosial ya. Krisis PD, anak-anak itu biasanya kurang sering nggak PD, terus keterasingan, merasa diasingkan, kadang ada merasa seperti itu, minder, merasa diasingkan itu. Nah, kita sebagai orang yang normal, kita orang dengar, kita harus meminimalisir hal-hal tersebut ya, supaya mereka tidak merasa diasingkan atau nggak minder gitu ya. Jangan sampai nanti bisik-bisik di sebelahnya temannya disabilitas rungu, itu menyinggung seperti itu ya. Jangan seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kepribadian keseluruhan sifat dan sikap pada seseorang yang menentukan cara-cara yang unik dalam beradaptasi dengan lingkungan. Sebentar ya. Selanjutnya mungkin ada yang tanyakan ya teman-teman yang saya jelaskan tadi, yang saya jelaskan sedikit tentang karakteristik disabilitas rungu. Mungkin sudah jelas ya? Ada atau mungkin ada itu sudah belum jelas? Untuk mohon maaf teman-teman, sudah jelas? Sudah jelas? Ada yang ingin bertanya?
Tanya. Apa? Kamu tanya enggak? Apa Mas? Oh, kurang bagus. Nanti PPT bisa di copy, ya, bisa dilihat, belajar di kos, oke? Ya. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan sambil mempersiapkan teman-teman sambil mempersiapkan presentasi yang sesuai dengan kelompok tadi tugas saya ya mengenai karakteristik salah satu teman-temannya yang tiap kelompok nanti ada satu teman disabilitas terungunya nanti dideskripsikan karakteristiknya secara individu teman itu ya satu-satu. Nah sambil mengerjakan itu pada itu kelompok itu nanti minggu depan teman-teman juga sekaligus mengerjakan tugas ini ya secara individu ya. Nah dikerjakan nanti saya kirim tugasnya ini lewat grup ya. Oke. Kira-kira sudah jelas atau mungkin ada yang ditanyakan teman-teman pada pertemuan siang yang indah ini? Sudah jelas ya? Iman sudah jelas Iman? Jangan tertawa. Sudah jelas apa belum? Sudah ya? Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Bila ada kurang dan salah, saya mohon maaf besar-besarnya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini kami buat sebagai syarat PDD UKTPT Serdos 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.